Siapapun yang mengalami sebuah kekalahan dalam kontestasi yang namanya pemilu, pasti keesokan hari setelah pemilu itu dilaksanakan akan teriak curang. Dan saya rasa hal itulah yang sedang terjadi saat ini, di mana paslon 01 dan 03 sibuk teriak ada kecurangan. Hola netizen yang tercinta, kubu Prabowo Gibran yang diwakili oleh Yusril Iza Mahendra buka suara soal adanya dugaan kubu Anies dan Ganjar yang akan menggugat hasil Pilpres 2024 melalui MK. Yusril Iza Mahendra selaku wakil Dewan Pengarah tim kampanye Prabowo Gibran menduga bahwa kubu pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Yusril menduga jika kedua kubu tersebut akan meminta pihak MK untuk membatalkan hasil Pilpres 2024 dengan dalil adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif serta meminta untuk dilakukan pemilu ulang. Yusril sendiri tidak mempermasalahkan jika memang kedua kubu tersebut akan melakukan gugatan. Namun, ia meminta agar menyajikan bukti yang kuat. Ia juga mengaku sudah bersiap untuk menghadapi sidang MK jika benar terjadi. Seperti yang diketahui, jika sebelumnya Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud diduga hendak mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 ke MK. Hal tersebut disampaikan oleh Todung Mulya Lubis selaku Deputi TPN Ganjar Mahfud yang hendak mengajukan sengketa Pilpres ke MK untuk memastikan pemilu bersih, transparan, jujur, dan juga adil. Todung Mulya Lubis mengaku jika pengajuan sengketa Pilpres ke MK merupakan jalan satu-satunya yang harus dilakukan oleh pihak kubu nomor urut 3. Namun, Todung juga mengatakan jika rencana pengajuan sengketa ke MK masih terlalu dini untuk diungkapkan. Untuk sementara, TPN Ganjar Mahfud akan menempuh jalur hukum guna mengusut kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 ke Bawaslu serta melaporkan kecurangan tersebut ke pihak kepolisian apabila ditemukan tindak pidana. Sebelumnya, pihak TPN Ganjar Mahfud memang sudah membuat tim hukum khusus untuk mengusut kecurangan pemilu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teriaklah sampai mereka gila dengan sendirinya. Biarlah pendukung 02 tetap duduk santai. Begini nih kita cari duit ya. Kasihan. Pulang demo nanti kelaparan. Terus apakah di rumah ada beras atau tidak ya? Jangan mengotori negeri Indonesiaku tercinta ini dengan menciptakan kerusuhan, keresahan. Indonesiaku ini sudah merdeka. Saya pribadi tidak ingin melihat peperangan saudara seperti ini. Untuk seluruh aparat keamanan saya mendukung, tangkap para perusuh. Ya astaga. Ini si Ari Yusuf ya, Ketua Tim Hukum Nasionalnya Paslon 01 atau Amin. Jadi ada beberapa yang saya kritik dari saudara Ari Yusuf ini ya. Pertama, dia mengatakan dengar di video ya, dia mengatakan melapor kepada presiden dan wakil presiden kami. Maksud dia sudah jelas itu kepada Anies dan kepada Cak Imin mungkin. Begini, pertama, presiden dan wakil presiden Republik Indonesia sampai saat ini adalah masih Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini kita kalau cerita hukum loh. Jadi di luar mereka berdua ini tidak ada presiden dan wakil presiden sampai saat ini. Karena presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres kita nanti akan dilantik di Oktober. Masih lama. Jadi sebelum Oktober, presiden dan wakil presiden kita adalah Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Titik. Bukan juga Pak Prabowo, sekalipun Pak Prabowo dan meskipun yang mana, bukan. Mereka nanti setelah dilantik. Jadi ketika si Ari Yusuf bilang melapor kepada presiden dan wakil presiden kami, mereka, saya jadi bingung. Kalian itu semuanya masih warga negara Indonesia atau sudah mau bikin negara sendiri? Ini Anda orang hukum loh. Hati-hati loh menyampaikan statement begitu. Atau mungkin Anda sedang melapor kepada presiden PKS. Tapi setahu saya tidak ada wakil presiden PKS. Ya,
Itu satu. Yang kedua, jelas-jelas maksud Anda itu presiden dan wakil presiden kami. Harusnya yang benar adalah melapor kepada calon presiden dan calon wakil presiden kami. Itu benar, kan calon. Dan itu boleh kalian bilang kami, kalian begitu. Tapi kalau kita sudah menggunakan kata presiden dan wakil presiden, tidak ada lagi kami, kita, se-Indonesia. Mau yang memilih, yang tidak memilih, maka presiden dan wakil presiden itu adalah kita, bukan lagi kami, kecuali capres, cawapres kami. Ya paham ya Saudara Ari Yusuf sampai di situ? Oke, saya tidak ada masalah ya. Sekali lagi Anda mau menarasikan curang sini, curang situ. Pada faktanya kecurangan itu kalau mau ya pasti ada lah di semua paslon ya. Tapi tolong coba kalian usut juga kecurangan di Madura yang memang dilakukan oleh para pendukung paslon 01. Berani tidak? Ini teriak selalu curang 02, curang 02. Ya kan udah disampaikan oleh Prof. Mahfud ya, yang namanya kecurangan di Pilpres itu pasti akan selalu ada. Tapi itu adalah kecurangan kecil, bukan kecurangan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau kecurangan kecil ini yang selalu kita ungkit-ungkit, sampai kiamat kita tidak akan selesai Pilpres. Ya, jadi sekali lagi, tolong Saudara Ari Yusuf sebagai orang hukum, sebagai ketua tim hukum paslon 01, coba lebih bijak. Ya kalau memang ada, nggak usah keluar-keluar, bawa ke MK. Ya, tunjukkan di MK mana kecurangan tersebut. Apakah bersifat TSM yang bisa membatalkan Pilpres, atau ini hanya kecurangan yang dilakukan oleh para pemilih-pemilih paslon. Itu pasti ada di semua paslon, bukan cuma di 02. Dan saya yakin malah lebih banyak di 01. Coba lihat yang komentar di video Metro TV. Rata-rata adalah sebuah bilang 02 menang di kampungnya, 02 menang di daerahnya. Jadi dari situ saja sebenarnya bisa menggugah nurani kalian. Sudahilah pertengkaran kita ini, Pilpres 5 tahun sekali. Kalah sekarang, coba lagi 5 tahun yang akan datang. Belajarlah dari Pak Prabowo. Bolak-balik beliau kalah, tapi tetap maju, berjuang, dan alhamdulillah menang. Saya juga punya hati kok. Bisa melihat mana yang tulus, bisa melihat mana yang hanya sekedar modus. Dan Pak Prabowo Mas Gibran yang dipercaya rakyat untuk Pilpres kali ini. Hormati itu. Ya sekali lagi, kalau Anda Ari Yusuf merasa bahwa kalian punya presiden sendiri, wakil presiden sendiri, bukan kita, bukan juga Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sekarang, keluarlah dari Indonesia. Kalian bukan warga negara Indonesia. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kawal Prabowo Gibran menang satu putaran. Siapapun yang mengganggu capres-cawapres terpilih kita, yang mengganggu konstitusi kita, rakyat siap melawan. Ya, bukan cuma kalian yang punya tangan. Kami juga pendukung 01, 02 punya tangan dan punya juga kekuatan. Bahkan lebih banyak dari kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar perkataan dari Cawapres 03, yaitu Prof. Mahfud, bahwa kata-katanya kalau nggak salah seperti ini: siapapun yang mengalami sebuah kekalahan dalam kontestasi yang namanya pemilu, pasti keesokan hari setelah pemilu itu dilaksanakan akan teriak curang. Dan saya rasa hal itulah yang sedang terjadi saat ini, di mana paslon 01 dan 03 sibuk teriak ada kecurangan. Bahkan Pak Ganjar, Capres 03, siap nih untuk ngajak DPR menggunakan hak angket katanya untuk mengusut kecurangan pemilu. Itu juga disetujui tuh sama paslon 01, Pak Anies sama Pak Muhaimin. Ada sebuah kalimat yang sering kali saya kutip: jika kita tidak merasa membuat sebuah kesalahan, maka kita akan tenang-tenang saja. Dan saya rasa sikap itu juga ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran. Bukan masalah jika hak angket ataupun hak interpelasi dari DPR digunakan untuk mengusut kecurangan-kecurangan dari pemilu. Saya sebagai rakyat justru akan mendukungnya. Tapi saya hanya ingin mengatakan, sudahkah orang-orang yang mendukung hak angket dan hak interpelasi DPR ini untuk digunakan berkaca pada diri mereka? Sudahkah mereka benar-benar bersih tanpa kecurangan? Dari mereka, dari tim sesnya, dari bagian-bagian dari diri mereka, sudahkah memang benar-benar bersih daripada yang namanya kecurangan? Sebab kita tahu bahwa kecurangan daripada pemilu sudah terjadi sebelum dan saat juga sesudah pelaksanaan pemilu itu sendiri. Banyak kok kecurangan yang dilakukan di pemilu 2024 ini. Contohnya, masalah tentang 31.000 surat suara yang sudah tercoblos sebelum waktunya. Lalu ketika kita bicara tentang penangkapan ketua PPK yang bawa amplop serangan fajar, plus ada lain-lainnya, belum lagi ditambah tentang pencoblosan di salah satu TPS di Sampang yang ketika dilakukan pemilihan ulang, hasilnya benar-benar berbeda tuh dibandingkan hasil sebelumnya yang memenangkan salah satu paslon. Lalu kalian apa nggak berkaca? Hal-hal ini justru dilakukan
oleh tim sesnya paslon yang mendorong hak angket ini digunakan. Satu saja harapan saya sebagai rakyat kepada kalian sang calon pemimpin negeri ini, ketika kalian turut dalam sebuah kontestasi yang namanya pemilu, tentu aja hal itu diimbangi dengan adanya sebuah konsekuensi di mana kalian bisa menang atau di mana kalian bisa kalah. Ketika kalian menang, selebrasilah, dan ketika kalian kalah, sing legowo, sing kendel ngakui kekalahan itu. Buatlah itu sebagai sebuah introspeksi diri, kenapa rakyat masih belum percaya kepada kalian, dan gunakanlah waktu di kedepannya untuk memperbaiki diri dan meraih kepercayaan rakyat, sehingga dalam kontestasi berikutnya kalianlah yang terpilih. Dan gunakanlah sisa waktu yang ada ini untuk mendukung siapapun yang menang dan membuat kondisi menjadi kondusif sehingga tidak ada keributan di negara ini.